Makanya ada makalah mengatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, atau sebaliknya sayyiatul muqarrabin hasanatul abrar. Dan kebaikan orang-orang abrar adalah sayyiatul muqarrabin, keburukannya orang-orang muqarrabin. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, kan begitu. Innal abrara lafi na'im. Ada abrar, ada muqarrabun. Aina yasrabu bihal muqarrabun. Orang-orang muqarrab ini itu minumnya langsung dari mata air. Kalau orang-orang abrar min ka'sin kana mizazuha kafur, kan begitu. Dari gelas. Tapi kalau orang-orang muqarrabin langsung minum dari mata airnya. Kedudukannya di surga itu tinggi, ya. Seperti diceritakan dalam Al-Qur'an. Adapun abrar, ya, abrar ini orang-orang soleh. Orang yang banyak taat, contoh misalnya. Orang abrar ini habis sholat isya, sholat 2 rakaat. Itu abrar. Tapi muqarrabin, dia setelah sholat isya, sholat sampai subuh. Itu muqarrabin. Sholat sunnah dia sampai subuh. Sampai bengkak, sampai capek. Itu muqarrabin. Orang-orang soleh, abrar, dia sholat, setelah sholat isya, wajib dia sholat 2 rakaat. Setelah itu selesai, sudah tidur. Tapi muqarrabin, dia luar biasa. Makanya dikatakan, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ya. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, atau sayyiatul abrar sayyiatul muqarrabin hasanatul abrar. Keburukan orang-orang soleh itu kebaikan orang-orang di atasnya, lebih soleh lagi. Contoh misalnya, ini gampangnya begini. Gampangnya begini, logikanya gini. Ada misalnya orang miskin, ya. Ditanya orang miskin, misalnya Eko jomblo ini belum kaya, ini contoh, sekedar contoh saja. Dia sedekah 10.000 atau 100.000 lah bagi Eko. Wow, dahsyat, luar biasa. Kenapa? Eko belum kawin, Eko jomblo, kemudian belum punya rumah, ya kan? 100.000 bagi dia itu luar biasa. Kenapa? Kerja keras dia 100.000, jualan herbal, dia promosi ke sana ke sini, ya kan? Bolak-balik, kehujanan, kepanasan. Untungnya berapa sekali beli-beli dalam satu hari? Kan begitu, 100.000 satu hari misalnya. Kemudian dia sedekah 100.000 ke orang lain. Bagi dia ini besar. Bagi dia ini besar. Ya, bagi dia ini besar. Tapi bagi saya 100.000 sedekah itu aib buat saya. Kenapa? Oh, saya punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya kan? Insya Allah Allah cukupi semuanya. Kok saya sedekahnya sama seperti Eko? Bagi saya itu keburukan, aib. Saya sedekah 1 juta. Jadi 100.000-nya Eko ini bagi saya aib. Nah, itu contoh logikanya seperti itu. Ya, contoh logikanya seperti itu. Tukang bakso sedekah 1.000 atau 10.000 itu dahsyat bagi dia. Tapi orang kaya, ya jangan 10.000, itu aib. 100.000 begitu. 100.000. Contoh lagi misalnya. Ada orang minta 1 roti, ya. Kalau abror dibagi separuh-separuh. Ini abror. Ya. Kamu separuh, saya separuh, karena saya juga belum makan gitu. Tapi muqarrabin dibagi semuanya. Muqarrabin dibagi semuanya, begitu. Dia pasrah kepada Allah. Itu muqarrabin. Makanya ketika membaca ayat Al-Qur'an, ya, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Dan Nabi Adam itu bermaksiat kepada Allah dan durhaka. Katanya Nabi itu maksum, nggak bermaksiat. Ini kok ada ayat mengatakan, benar-benar menyatakan fa'asa Adam. Nabi Adam itu bermaksiat kepada Allah. Berarti nggak maksum para nabi, kan begitu. Berarti nggak maksum para nabi. Nah, maka di sini dijawab oleh ahli tafsir bahwa aso di sini tuh maknanya tidak makna bermaksiat, ya, tetapi makna nasiyah,
lupa atas perintah Allah. Lupa. Cuma karena derajatnya Nabi, maka lupa itu bagi Nabi itu adalah satu kesalahan. Lupa itu satu kesalahan bagi para Nabi. Maka disilakan dengan asa, ya. Asa. Ahidna ila Adama min qablu fanasiya. Ketika Allah berjanji, mengatakan ada perjanjian jangan makan buah dari pohon ini, fanasiya, maka Nabi Adam melupakan perintah Allah itu. Itu makna daripada berbuat maksiat. Jadi para ulama, orang-orang soleh semakin tinggi derajatnya itu semakin merasakan, ya, perbuatan sedikit kesalahan itu satu dosa yang besar. Bagi mereka itu yasta'zimuna sighara dzunub. Mereka ini menganggap besar dosa-dosa kecil. Kalau kita menganggap kecil dosa-dosa besar.